Ayo guys. dulu. Satu. Kasih tahu lagi cari konten. Namanya Ahmad, tapi sering dipanggil Buyung. Saya suruh dia untuk ngomong di depan kamera. Gayanya cuma gini doang. Untung kawasan di sini tuh menyenangkan dan instagenik banget. Nah, kamu juga bisa nih susur sungai seperti yang saya lakukan bersama keluarga. Saya akan kasih tahu tempat ini di mana. Ikutin terus ya. Halo sahabat dunia indra. Kali ini saya akan ajak kalian untuk tandang ke Tulang Bawang. Saya memulainya dari kawasan Menggala. Saya akan menuju ke tempat spot wisata Haji Mesir namanya. Lihat namanya aja nih ya. Kita udah seperti ke Mesir, tapi ini kontur jalan yang harus kalian lalui. Melalui kawasan areal kebun tebu yang merupakan bagian dari PT BNIL, Benil. Nah, di sini nih kalau kita mengakses jalan ini, tujuan akhirnya adalah jalan lintas Rawajitu atau kawasan Rawajitu. Nah, lalu kita akan menemukan beberapa spot kawasan hunian warga, perempatan, pasar, dan lain sebagainya. Yang mau saya kasih tahu, kontur jalan menuju spot wisata ini seperti ini. Awalnya saya juga agak khawatir ketika tanya di Google Map, jarak tempuhnya sekitar 2 jam setengah dari kota Menggala. Tapi namanya juga penasaran kan, dan mau tahu secara langsung, gak mau dengar cerita dari orang. Jadi saya nekat bawa keluarga yang kebetulan memang sedang berlibur ke Menggala untuk datengin spotnya langsung. Aji Mesir atau kawasan Gedung Aji yang masih masuk dalam kawasan Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang maksudnya, Provinsi Lampung. Dan kabupaten ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Mesuji. Jadi sungai yang tadi tuh di awal ada tayangannya itu adalah Sungai Pidada namanya. Kita akan menikmati aliran sungai dan juga suasana di sana. Tapi lihat nih kontur jalannya. Pantas saja belum terlalu banyak orang yang tandang ke sini. Tapi lihat jalannya berlubang dengan kontur tanah dan bebatuan. Walaupun memang ada juga jalan yang bagus beraspal mulus, tapi tidak terlampau banyak. Terlebih ada banyak kendaraan-kendaraan roda 4 yang ukuran besar melalui jalan ini. Bisa jadi karena itulah jalan ini jadi mudah rusak. Tapi bisa jadi juga karena jalan ini dilalui oleh kendaraan-kendaraan pabrik karena dekat dengan kawasan industri. Jadi ya mudah rusak itu hal biasa. Kendaraan-kendaraan besar lalu lalang di kawasan ini. Ikuti jalan ini terus, dan ini bisa diakses dengan Google Map, tapi sinyal tidak terlalu baik. Setelah nanti melalui Simpang Mesir namanya, akan ada plang seperti ini. Pengunjung silahkan masuk ke dalam plang ini, ikuti terus rutenya karena nanti akan membawa pengunjung pada spot camp atau Kampung Mesir 21 namanya. Nah, di sini nih karena di kawasan Kampung Mesir ini rata-rata warganya bercocok tanam buah naga, maka kami sempatkan singgah untuk memetik langsung dan membelinya. 1 kilo 10.000. Jadi kami bisa pilih-pilih dan langsung makan di tempat. Anggap-anggap ini hiburan buat anak-anak dan keluarga. Hai, aku mau petik buah naga. Aduh. Nih guys, kita petik guys buah naganya langsung dari pohonnya. Aduh, ini susah banget ya guys. Udah kebuka guys. Tuh, langsung buka guys. Biasanya buah naga langsung ditemui di supermarket. Sekarang dia bisa memetik langsung. Aku lagi petik nih buah naganya. Mantul. Tuh, erah banget. Buah naganya mantep. Ya, aku petik dari pohon ini.
segernya. Banget guys. Nih aku kasih lihat ya. Good. Setelah dipetik, langsung dikupas dan dinikmati bareng-bareng satu rombongan. Ini semacam bersantai setelah melalui rute jalan yang benar-benar dahsyat. Menguji kesabaran dan juga ya anggap saja sedang berada di belahan dunia lain. Walaupun masih di Provinsi Lampung. Usai beristirahat menikmati buah naga, kita langsung berangkat. Nah, tak jauh setelah itu menemukan lokasi di mana tujuan kami, Aji Mesir, Gedong Aji, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Ini adalah bangunan musola di kawasan ini. Nah, kawasan ini sebenarnya adalah inisiatif warga, kolaborasi dari kumpulan ibu-ibu PKK dengan para pemuda-pemudi dalam Karang Taruna. Di sini juga disediakan protokol kesehatan yang berlaku, cuci tangan, hand sanitizer, juga ada ukur suhu badan ketika kita berada di pintu utama sebelum masuk ke bagian dalam. Ingat ya, di sini suasananya memang sudah tertata sedemikian rupa sehingga warga-warga yang di sini nih kalau datang ke sini itu aman. Nah, kendaraan juga terparkir dengan rapi pada tempatnya. Ya guys, buka masker guys, kalau mau makan itu dibuka maskernya dulu. Tante saya memang lucu dan suka berkelakar. Tiket masuk ke sini hanya Rp8.000 per orang. Kalian bisa masuk ke bagian dalam langsung. Dan itu sudah termasuk pondokan-pondokan kayu dan juga menikmati semua fasilitas yang ada di sini. Kalian juga bisa berenang, memancing, bersantai berlama-lama seharian penuh pun bisa. Tapi tidak termasuk dengan tiket kapal untuk susur Sungai Pidada. Karena tiket kapalnya seharga Rp10.000 per orang. Nah, ini nih suasananya. Ramai dan tentu saja ada banyak spot foto yang instagenik di dalam kawasan ini. Di bagian kiri dari pintu masuk dan juga di bagian kanan dari pintu masuk. Nah, begini kondisi realnya. Saya akan ajak kalian untuk tandang langsung ke bagian sayap kanan nih, yang juga ditempati 4 pondokan dengan atap ilalak yang sangat instagenik. Dan itu adalah bagian perahu atau kapal-kapal yang menyediakan akses untuk kalian susur Sungai Pidada. Nah, ini adalah bagian dari ujung sebelah kanan dari kawasan bersantai di dalam Aji Mesir. Nah, seperti ini kondisinya. Dan mari kita melangkah lagi ke sebelah ujung kiri dan untuk mencari spot di mana nanti kita bersantai di dalam pondokan-pondokan yang beratap ilalang yang bisa kita abadikan karena suasananya benar-benar instagenik di kawasan ini. Pada bagian tengah terdapat sebuah aula yang luas, spot untuk bersantai dengan grup. Misalnya kamu reunian, ulang tahun, ada perayaan-perayaan kantor, di sini cocok banget. Nah, sudut ini nih yang banyak banget jadi spot pengambilan foto semua pengunjung yang datang ke sini. Tapi yang menarik buat kamu nih yang membawa serta keluarga khususnya anak-anak, tuh lihat disediakan kolam kecil yang diberi batasan atau semacam ring dari kayu untuk dinikmati bersama keluarga. Ini anak-anak jadi mandi di situ. Wah, suasananya jadi sejuk nih. Sebenarnya saya juga pengen mandi sih, cuman tahu diri lah. Soalnya di situ isinya anak-anak semua dan kalian bisa naik ke atas untuk ambil spot foto dari cukup ketinggian dan ada juga nih
rumah pohon di bagian depan pada saat tadi masuk. Nah, lihat suasana anak-anak bermandi di sini dan di bawahnya itu sudah diberi alas, jadi aman. Tidak akan terkena lumpur atau dasar sungai secara langsung. Nah, kita bisa tuh tungguin kalau misalnya ada pondokan yang masih penuh atau menunggu beberapa spot orang-orang meninggalkan pondokan untuk dapat pondokan yang instagenik. Kalau kalian misalnya butuh makan, minum, minuman hangat, minuman dingin, di sini juga ada semacam area food court yang ditata sedemikian rupa untuk bersantai para warga yang bisa jadi nggak dapat tempat di area pondokan. Luas banget kan? Kan bisa jajan di situ. Di pondokan di pinggir dari bibir sungai. Ini seru banget di sini. Jadi bisa bawa keluarga, rombongan, teman-teman, bawa makanan dari rumah juga bisa seperti yang saya lakukan bersama keluarga, ya kan? Senangnya itu. Greget mau mancing, nggak mau pancing. Pengen mancing ya di sini ya? Banyak banget ikannya. Seru berarti ya? Ya seru. Berarti buat teman-teman yang mau ke sini? Ya kalau kesini siap Bawa. mancing, sambil santai, menikmati nuansa alamnya sambil mancing. Top banget. Recommended buat kalian semua yang hobi mancing. Tuh lihat, ini sungai banyak banget pasti ikan yang ada di sini. Jadi kan bisa pancing. Kita makan dulu. Usai menikmati momen dan juga makan siang bareng dengan keluarga di pondokan, saya memutuskan ajak anak-anak nih untuk naik perahu. Hai, aku mau menyelusuri Sungai Pidada. Nih kita semua nih, ada Uyung. Nih, ini tiga bujang. Tuh. Seru ya? Seru dong. Nah, kita udah di atas kapal mau menyusuri Sungai Pidada. Ya, ikutin terus ya keseruan kita hari ini. Bagi saya senang banget tahu bahwa anak menyukai momen ketika mereka naik perahu kayu. Sesuatu yang belum tentu mereka dapatkan jika di tengah kota. Nah, ini adalah suasananya nih. Tenang, sejuk walaupun waktu itu cuaca tengah siang cukup terik. Tapi di sini kalian bisa nih explore selama berada di perahu kayu ini. Tentu jadi momen yang seru, jadi kebersamaan kita semua. Nah, jadi saya ada di ujung dari kapal yang membawa kita menyusuri Sungai Pidada. Ini masih dalam kawasan Tulang Bawang Menggala, tapi dekat dengan perbatasan Mesuji. Jadi ini sepanjang ini nih sungainya jernih banget dan konon katanya di sini banyak ikan. Jadi warga di Tulang Bawang Menggala khususnya itu mereka sering memanfaatkan sungai ini untuk cari ikan, mancing. Seru banget. Kalian harus coba kalau datang ke sini. Nah, buat kalian pencinta fotografi, kalian bisa nih bawa lensa tele ke kawasan ini untuk mengabadikan beragam jenis burung yang menarik dan bisa jadi belum tentu kalian temui di perkotaan atau kawasan lain. Susur Sungai Pidada memang jadi salah satu aktivitas menarik selain menikmati beragam spot instagenik di dalam kawasan wisata 21 Aji Mesir. Kalian bisa kesini kepoin Instagramnya. Dijamin menyenangkan. Tapi ingat ya, buat kalian yang datang ke sini, jangan buang sampah sembarangan dan tetap jaga lingkungan supaya keasriannya terus terjaga.